Kamu join belum, Rom? Oke, bisa Agung, dimulai aja. Rom, record ya, Rom. Gimana, Oke, Kak Vio? Ya, siap. oke, siap mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Oh, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam acara AMA pada malam hari ini. Kali ini List Holdings kedatangan tim dari Ogato yang akan memperkenalkan tentang proyek mereka. Nanti akan ada sesi tanya jawab untuk members dan jangan lupa tekan raise hand untuk yang ingin bertanya. Dan kalian harus join semua sosial media Ogato beserta Louis Holdings. Karena nanti akan ada rewards total $50 untuk 5 penanya terbaik yang masing-masing akan mendapatkan $10. Oke guys, stay tune dan siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dari tim Ogato yang telah hadir untuk menyapa teman-teman di komunitas Louis Holdings. Silakan Om. Ya, selamat malam semuanya, kawan-kawan dari Holding. Perkenalkan, saya Regi Sukmana dari tim Ogato. Kebetulan di sini saya sebagai CEO dari Ogato. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, Berarti ini langsung dimulai aja ya. Itu Oke, udah di share screen. Saya matiin kamera saya dulu ya. Lauf. oke Om. Oke. Ya, jadi ini perkenalan dulu. Ogato itu kita itu di bawah under satu PT. Di atas lagi Rom. Introduction Ogato, tolong dibuka. Ya oke. Ya kita di bawah under satu PT. PT-nya itu kita di Singapura. Nama PT-nya adalah Asia Invesco Resources Pty Ltd. Memang kita adalah perusahaan investasi. Kita kalau di website kita bisa dicek bahwa kita ada invest di beberapa project, beberapa perusahaan juga. Kita invest ke untuk majornya kita di oil and gas dan juga tourism. That's why Ogato itu singkatan dari oil, gas, and tourism. Nah, jadi kalau kita udah ada partneran dengan kita invest di 3 perusahaan di Indonesia. Yang pertama itu Cakra Takaraya, bisa di googling juga, ada websitenya juga, itu bergerak dalam bidang oil and gas. Berikutnya adalah Segara Energi Nusantara, itu juga oil and gas. Bedanya apa? Kalau Cakra Takaraya ini lebih ke arah untuk EPF, Early Production Facilities. Jadi kita manage service, kita menyewakan alat-alat berat yang dimana nanti alat berat yang disewakan dan ada pekerjaannya, kita akan bikin tokennya, kita akan bikin NFT-nya, yang dimana NFT itu menjadi salah satu utility daripada token Ogato sendiri. Berikut juga ada Segara Energi Nusantara. Ini lebih ke arah kontraktor di oil and gas. Jadi dia itu yang nge-build up, bikin equipment juga dijual juga. Terus selanjutnya itu ada Arsitema Parama Cemerlang. Arsitema Parama Cemerlang ini lebih ke arah kita perusahaan untuk tourism dan juga sebenarnya nggak tourism juga sih, tapi tahap awal ini kita lebih ke arah water treatment. Kalau dilihat dari izin-izinnya itu lebih ke arah untuk kontraktor untuk water treatment, tapi kita juga ada tourismnya juga. Di situ makanya kita bilang bahwa kita Ogato punya strong konsep di backup dengan underlying perusahaan yang jelas, bukan perusahaan yang memang $1 company, tidak, tapi lebih ke arah perusahaan yang memang punya nilai, punya value. That's why Ogato akan menerbitkan nanti NFT juga. Sebenarnya konsepnya itu menarik. Use case-nya itu adalah tadi saya bilang bahwa ada OGA. OGA itu it means oil and gas, dan juga ada tow. Itu adalah tourism dan juga lifestyle. Tapi nggak mungkin kan kemarin waktu pas penentuan nama saya tulis namanya Ogatol, kan nggak mungkin gitu, bisa diplesetin orang. Jadi saya masukin di sini namanya adalah Ogato, oil, gas, tourism. Konsepnya sih menarik ya, saya bilang kenapa? Karena if you are talking about the OGA, oil and gas, we are talking about investment. Then if we are talking about toll from Ogato, we are talking about the lifestyle from tourism. That's why makanya namanya Ogato. Itu filosofi daripada token kita bikinnya itu adalah Ogato. Oke, next. Mission-missionnya, Rom, tolong. Ya agak buram ya di saya ya.
Jadi visi misi kita itu adalah sesuai dengan tagline kita. Kita akan transition energy to blockchain, itu salah satu tagline daripada Ogato. Kita akan create crypto dengan underlying asset dan juga safety buat kawan-kawan semua, karena memang bisa ada real asetnya, bisa dikunjungin juga. Kalau mau ngelihat kita punya workshop, kita itu ada workshop di Depok, di Tapos dan juga di Sentul. Itu kita punya workshop. Jadi misalnya kawan-kawan semua holders nanti mau cek workshop kita juga, oke, bisa saya dampingi langsung. Jadi mission pertama itu kita trusting, sorry, kok mati ya layar di saya ya. Oke, create a trusted crypto exchange. Jadi kita akan, bisa dilihat di materinya, kita akan buat token yang namanya Ogato dengan dasar underlying asset. Itu yang memang kita buat dari tahap awal. Kita akan terbitin NFT base-nya NFT-nya itu adalah lebih ke arah oil and gas NFT. Ada beberapa equipment oil and gas yang kita bikin NFT-nya, terus kita itu akan menjadi utilitas daripada token Ogato itu sendiri. Nah, ekosistem structure-nya tadi saya bilang bahwa di bawah under Asia Investco Resources PT Ltd, kita itu ada PT Cakrata Karya. Tadi udah saya jelaskan ya, Cakrata Karya. Bisa digedein lagi nggak ya? Per slide aja deh, Rom. Kayaknya better sih. Itu kamu buka materi yang PPT apa yang slide ya? Apa yang PDF? Ini yang PDF, Pak. Oh, PDF ya, bukan yang PPT ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kawan-kawan agak clear nggak yang ngelihat materinya ya? Takutnya nggak clear juga gitu. Agak kecil tulisannya, Iya Om. sih. Bisa Oke, di zoom nggak nggak, apa-apa. Om? Bisa di zoom nggak? Harusnya bisa ya, Rom. Tolong di zoom, Rom. Nah, I think it's better ya. Nah, ini ekosistem structure-nya ya. Tadi saya jelasin bahwa di Asia Investco Resources itu kita ada invest di 3 perusahaan. Yang pertama adalah Cakrata Karya, terus juga ada Segara Energi Nusantara sama Arsitema Parama Cemerlang. Jadi ini ekosistem structure-nya. Tapi ini masih kita buat itu untuk OGA from Ogatonya. Tapi to-nya kita belum bicara nih. Justru yang menarik menurut saya bukan ekosistem sih, tapi kita akan create satu community di to from Ogatonya gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di materinya, ada Cakrata Karya, Segara Energi Nusantara sama Arsitema Parama Cemerlang. Jadi bisa di googling juga, ada websitenya juga masing-masing perusahaan, termasuk Asia Investco Resources-nya juga. Kita juga ada websitenya juga, bisa dibuka oleh kawan-kawan sekalian. Oke, next. Mungkin mau lihat, oke ini aja dulu ya. Ini jadi our digital asset ecosystem in Indonesia. Jadi Ogato sendiri kita lagi buat sekarang, lagi develop untuk Ogato NFT marketplace-nya. Mungkin di minggu ini marketplace-nya itu akan selesai, akan kita rilis. Jadi nanti di sana kita bisa transaction untuk jual beli NFT-nya di sana. Terus habis itu kita juga salah satu kita akan buat nanti metaverse-nya. Jadi Ogato Metaverse itu namanya itu akan jadi nama Ogato Land. Lah, ada pertanyaan nih, kenapa dari NFT kita buat metaverse, kita buat Ogato Land? Jadi begini sejarahnya. Sejarahnya itu adalah Ogato kita ini juga punya real aset di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi nanti real aset itu kita akan buat metaverse-nya sama persis dengan kondisi struktur daripada aset tersebut. Jadi kita punya aset itu adalah gunung dengan luas 200 hektar dan juga ada pantai dengan luas 8,5 hektar. Jadi itu nanti akan kita buatin metaverse-nya. Jadi metaverse-nya itu kita sebutnya dengan Ogato Land. Untuk tahap pertama kita buat 2D-nya dulu. Kita lagi di proses buat, nanti mungkin akan kita update di dalam website kita. Jadi habis itu baru kita buat 3D-nya gitu. Jadi memang itu salah satu nanti utility token Ogato adalah untuk transaction di metaverse dan juga di Ogato Land. Jadi Ogato Land ini kita bicara untuk 3D-nya, nanti baru kita pengembangan untuk 2D-nya baru kita nanti pengembangan ke 3D-nya. Jadi itu sih kita bicara soal untuk Ogato ya sendiri ya. Nah, jadi dari NFT-nya Ogato itu
itu kita bisa staking juga dan juga bisa bagi dividen. Nah, di sini juga berikutnya adalah yang menarik itu adalah Ogato Lifestyle. Jadi ini bisa dibilang ekosistem yang akan dibangun nanti oleh Ogato. Untuk tahap awal sebelum kita launching, nanti kita akan terbitin dulu Ogato NFT marketplace-nya sama NFT-nya Ogato. Mungkin bisa ditunjukin kali ya, Rom, dibuka di website Rom, contoh daripada websitenya aja Rom. Di sini nggak dimasukin. Contoh daripada ini NFT dari Ogato. Oh, kamu nggak pakai laptop ya? Ini website kita ya, boleh dilihat di websitenya www.ogato.io. Nah, di sini kita lagi masuk masa private sale. Ini ada transition energy to blockchain. Bawah. Langsung ke ini aja. Di sini website kita udah connect to wallet ya, tapi harus bukanya bukan nggak bisa lewat HP, harus buka di desktop. Nah, ini contoh NFT-nya, NFT Gasparator. Nah ini contoh NFT-nya. Jadi dari NFT ini nanti kita ada bagi hasilnya juga. Bagi hasil sama ada staking lah, bagi hasil dividen ada stakingnya. Jadi kita nerbitin ada 3 stage, ada 3 NFT. Yang pertama itu Gasparator, Search Tank sama Storage Tank. Tapi dari 3 ini kita akan nerbitin juga. Yang pertama adalah NFT yang common, NFT yang rare, sama NFT yang epic. Nah, oke, balik lagi ke web dulu. Ke materi dulu, ya. Thank you, Rom. Nah, ini roadmap-nya. Untuk quarter pertama kita itu create idea dulu. Idenya dari mana? Kebetulan memang idenya ini purely idenya saya. Terus habis itu kita launch sosial media udah kita buat. Moderator vacancies juga udah kita buat. Terus juga launch website and white paper juga udah kita buat. Terus launching smart contract sama smart contract audit udah kita audit juga melalui Blok Safu. Private sale event. Nah, kita sekarang lagi masuk di private sale event. Untuk kuartal kedua kita nanti akan sebenarnya start marketing. Kita belum start marketing nih. Jadi pertama kali ini di Lewis Holding ini kita start marketing pertama di Lewis Holding. Jadi saya akan belak-belakan di Lewis Holding karena to be honest jujur aja untuk rencana Ogato ini saya sebenarnya nggak mau terlalu detail ya. Tapi untuk karena ini AMA pertama di Lewis Holding, maka akan saya jelaskan secara detail roadmap-nya seperti apa untuk Ogato. Jadi ini kuartal ketiga, bisa dilihat juga kuartal ketiga kita rencananya itu, nah ini sebenarnya sih saya nggak boleh nunjukin ini ya. Jadi nanti ada salah satu perusahaan yang memang lagi stage proses IPO. Jadi rencananya nanti dari Asia Invesco Resources kita punya holdingnya Ogato itu akan menjadi standby buyer, akan menjadi investor daripada satu IPO yang lagi diproses di Bursa Efek Indonesia. Dan after kalau udah kita menjadi standby buyer, maka nanti saya akan tokenisasi tuh IPO-nya. Mungkin kita akan terbitin NFT baru nanti di kuartal ketiga gitu. Nah, exchanger listing kuartal ketiga nanti kita akan listing di exchanger listing di Indonesia, tapi untuk kuartal kedua ya kita akan setelah nanti launching di PancakeSwap kita akan listing di CoinMarketCap and CoinGecko. Terus habis itu kita juga bisa staking juga, dan juga kita akan listing di 2 CEX ya. Saya udah ada pembicaraan, mungkin nanti jelang-jelang pre-sale kita akan kalau boleh amal lagi saya akan update di grup bahwa saya akan announce. Saat ini masih dalam tahap bukan negosiasi sih, tapi masih dalam tahap untuk filling documents salah satu CEX, bisa dibilang 20 besar sih gitu. Jadi kita akan masuk di situ. Kuartal ketiga baru kita akan mulai untuk Ogato Land atau kita bilang Cakra First Land, karena basicnya adalah dari Cakra, terus bridge to ETH dan Arbitrum. Terus kuartal keempat ya kita pengembangan beberapa rencana, bisa dibaca juga. Oke, next. Jadi nggak terlalu panjang saya jelasin ya. Nah, ini tokenomics-nya agak kecil ya, bisa dibaca nggak ya? Oke, jadi total supply token yang akan kita rilis itu adalah 1 miliar token.
Dengan 20% itu kita jual di pre-sale, 15% buat liquidity, kita akan lempar buat pre-sale-nya itu 3%, 7% kita buat airdrop, 3%-nya itu adalah buat token team, terus habis itu buat marketing, 15% buat feature update, 15% lagi buat listing check, 14%-nya lagi buat reward staking, dan juga 5%-nya buat development. Untuk tax-nya sendiri kita lebih ke 40% di staking reward, 30% di research and development, sama 30 sisanya itu kita masukin di marketing. Oke, balik ke website lagi, saya mau perkenalkan tim juga ya. Bawah. Ya, ada di sini ada beberapa news di websitenya cukup lengkap. Mungkin kawan-kawan bisa lihat ada event yang kita lagi jalanin. Nah, ini timnya. Di sini ada advisor kita dari Rio Sukarya. Ya, Agung udah join ya. Di sini juga ada Pak Rus Lukmanto, itu salah satu advisor kita. Beliau adalah blockchain enthusiast, pengusaha juga, dan salah satu direktur di perusahaan IT juga. Ini ada saya di Regi Sukmana, jadi CEO-nya. Terus di sini ada Kevin Koti. Kita juga ada kerjasama dengan salah satu DAO. Beliau adalah orang asing, kebetulan nggak bisa join hari ini. Orang Kanada. Berikutnya itu adalah Agung Pratomo Sadega. Beliau dulu sebagai CEO kita. Beliau dulu ada, kalau kawan-kawan tahu, dulu beliau adalah CEO-nya dari toko NFT. Dan di sini ada our community leader yang lagi share screen-nya, ada Pak Agus Reza. Nah, ini company partnernya. Tadi saya bilang bahwa ada 3 company kita invest di Cakrataka Raya, terus juga ada di Segara Energi Nusantara, sama di Arsitema Parama Cemerlang. Oke, balik lagi. Oke, sebelum masuk ke materi Ogato Pay, ini salah satu nanti ya, ini to from Ogato ya. Jadi kita ada rencana mau buat Ogato Pay. Sebelum itu saya kenalin dulu ya, di sini ada kawan saya masuk ya, ada our COO, ada Agung, terus juga ada kawan saya dari salah satu direktur operasional dari salah satu checks di Indonesia, Pak Hari ya. Pak Hari udah join, Pak Hari? Tadi saya lihat Pak Hari join. Sudah. Ya, jadi gini kawan-kawan sekalian, ini saya mau kenalin ada, jadi Ogato sendiri, itu nanti kita akan rencana untuk listing di checks di lokal. Nama checksnya itu udah dapat izin dari Bapepti, udah dapat izin juga untuk jadi checks. Itu nama checksnya adalah Bitwiwi. Mungkin Pak Hari bisa naik dikit, Pak Hari jelasin tentang Bitwiwi. Jadi nanti Ogato ini akan kerjasama dengan Bitwiwi. Kita listing checks pertama kita nggak di nggak di, kalau toko kripto kan otomatis kita harus masuk Binance dulu. Jadi ya tahap awal kita akan listing di Bitwiwi, karena dan juga dengan bangganya kita bisa mengatakan bahwa Ogato adalah token pertama yang listing di Bitwiwi. Mungkin Pak Hari bisa jelasin, Pak Hari, Bitwiwi itu apa buat kawan-kawan Louis Holding nih. Betul, ada COO-nya di sini nih, hadir nih. Silakan Ya, Pak Hari. selamat malam semua teman-teman. Ya, saya Hari, CEO dari Bitwiwi Exchange. Kita sudah dapat izin. Kita konsorsium sih, nanti ada beberapa sindikasi exchanger yang akan mensupport Ogato ini proses gitu ya. Jadi kita dalam proses di Bapepti untuk Ogato mengawal ini. Jadi ya harapannya proses yang di roadmap yang tadi disebutkan oleh Bro Regi ini bisa berjalan dengan lancar lah ya. Kita sindikasi exchanger sih nanti, leadnya dari Bitwiwi sendiri gitu. Saya rasa itu dulu, Bro. Ya, cukup. Thank you. Terima kasih Pak Hari untuk sambutannya. Terima kasih juga udah bisa join di sini. Jadi ya tadi saya bilang bahwa untuk tahap awal ini saya akan belak-belakan dengan Louis Holding. Belak-belakan dengan Louis Holding itu dalam arti apa? Boleh ditanya apapun itu, saya akan jelasin semua roadmap-nya, yang dimana nanti untuk di ama-ama berikutnya saya akan menjelaskan tentang details apa yang mau Ogato lakukan. Oke, balik lagi ke materi. Rom, tolong Rom, di-share Rom.
Udah muncul belum Pak? Sudah saya share Sob. Oh, oke, udah muncul ya. Coba tadi materinya yang Ogato Pay. Nah, well, jadi gini, to from Ogato ini yang menariknya. Kenapa saya bilang kalau kita bicara soal OGA, we are talking about oil and gas. Kita bicara soal investment karena kita nerbitin NFT di mana nanti holders daripada NFT itu bisa mendapatkan dividen daripada, karena kan kita sewain alat nih. Dengan kita sewain alat itu bekerja, tentu akan mendapatkan hasil real hasilnya rupiah yang kita terima dari pekerjaan itu. Pekerjaannya dari mana? Kalau ditanyain, mostly banyak pekerjaan kita itu di KSO Pertamina melalui SKK Migas. Jadi memang benar-benar ada nih kerjaannya, asetnya juga benar-benar ada. Kawan-kawan kalau mau ngecek lapangan misalkan holders yang cukup gede nih, misalnya nih masuk di kita holders cukup gede, tinggal tunjukin ke kita, oh kita holders gede atau kita pegang NFT-nya banyak. Saya mau lihat alatnya kerja di mana. Oke, monggo. Nggak apa-apa. Saya berani buat ajak alat kita kerja di mana sih, revenue-nya berapa, ininya berapa, nanti kita terbuka semua. Jadi kalau holders daripada NFT-nya, tadi bisa di staking NFT-nya mendapatkan yield, dan juga bisa kalau ditahan selama setahun, maka kita akan bisa bagi dividen daripada kita dapat penghasilan dari real asset tersebut yang kita sewakan. Jadi itu benefit untuk holders daripada NFT itu sendiri. Next, Ogato Pay. Silakan. Jadi ini ada salah satu rencana kita akan terbitin Ogato Pay. Ini kita bicara to ya. Karena tadi bicara Oga, tadi saya jelasin bahwa itu bicara soal investment. To from Ogato kita bicara soal tourism dan juga lifestyle. Oke, next. Ya. Jadi gini, sebenarnya konsepnya tuh begini, saya akan jelasin secara detail juga. Rencana Ogato launching di akhir bulan ini, kalau nggak ada halangan kita semua prepare launching di akhir bulan ini. Mungkin nanti kalau Louis Holding mau hadir, kita akan buat acara launchingnya itu. Saya nggak mau buat launching yang seperti token-token yang lainnya launching di Pingsel tanpa ada acara. Kita akan buat acara. Nanti di mana di acara tersebut kita akan buat seminar tentang kripto. Kita akan undang beberapa komunitas, termasuk Louis Holding akan saya undang karena ini suatu kebanggaan bagi saya. Saya terima kasih sama Louis Holding diberi kesempatan untuk presentasi tentang Ogato, dan pertama kalinya AMA Ogato ya di Louis Holding gitu loh. Jadi ya kita dasarnya itu dari mana? Jadi begini, saya cerita dulu historikalnya dulu. Jadi Ogato itu sendiri, kita nanti pada saat nanti mau launching, kita akan ada satu kerjasama dengan salah satu chain hotel. Jadi salah satu chain hotel group, saya belum bisa sebut namanya, tapi bisa dipastikan itu tanda tangan perjanjian itu akan terjadi pada saat nanti launching Ogato. Chain hotel group yang dimana mereka punya sekarang itu ada 62 hotel tersebar di seluruh Indonesia. 62 hotel tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nanti yang holders token daripada Ogato, holders token Ogato atau holders NFT Ogato punya privilege nih untuk di chain hotel tersebut. Misalkan kalian kawan-kawan semua holders token Ogato atau juga holders NFT-nya Ogato itu mau check-in, mau menginap di hotel itu, maka akan mendapatkan rate khusus. Rate khusus lebih murah daripada rate online travel agent. Bisa dicek nanti di tiket.com, di Traveloka, atau dimanapun itu, yaitu lebih murah biayanya. Nah, nanti transaksinya itu kita bisa melalui Ogato Pay. Bukan hanya itu kawan-kawan sekalian, jadi ada rencana juga tapi saya belum bisa bilang ya, tapi ini masih rencana, masih penjajakan. Yang kalau yang tadi chain hotel itu bisa saya bilang 99% akan kita lakukan. Kenapa? Karena nanti pada saat kita launching, kita akan tanda tangan dengan grup hotel tersebut gitu loh. Jadi nanti tinggal kita buatin sistemnya kita katakanlah sebagai Ogato Pay. Tinggal tunjukin aja kawan-kawan semua punya token Ogato, atau karena itu nanti connect to wallet, atau kawan-kawan semua punya NFT Ogato akan mendapatkan rate khusus di hotel tersebut. Nah, bukan hanya hotel juga, saya juga ada beberapa penjajakan dengan, mungkin bagi yang cewek-cewek ya, di sini kan ada cewek-cewek, dengan salah satu beauty clinic. Udah open, udah penjajakan lah, tapi memang kayaknya nggak keburu untuk kita, karena sekarang lagi masa tahap untuk drafting agreement ya, sama deal-dealan lah dengan beauty clinic tersebut. Jadi nanti holders Ogato baik tokennya atau juga NFT-nya punya privilege mendapatkan diskon bagi yang mau treatment muka,
suntik putih, apapun itu. Jadi itu diskon juga gitu, bisa dapat diskon 5 sampai dengan 10%. Tapi saya belum bisa sebut ya apa namanya, apa ininya beauty kliniknya itu, karena masih dalam masa tahap penjajakan. Tapi kalau misalnya yang hotel ini itu udah 99%, saya katakan nantilah pada saat kita launching, kebetulan kalau udah dapat Louis Holding nanti dapat undang invitation launching kita di mana di hotel, itulah yang akan menjadi kerjasama token toll from Ogato-nya. Oke, next. Ini at glance-nya ya, bisa dibaca ya. Jadi introduction ini sih cuman materi ini doang, materi apa, data-data doang. Ya, ini insight crypto market di Indonesia kita dari Kementerian Perdagangan. Jadi nanti pada saat launching kita akan undang beberapa dari regulator, kita akan undang dari Bapepti, karena tadi juga dijelaskan Pak Hari bahwa ada sindikasi exchanger yang akan membantu proses Ogato di Bapepti dan juga listing di beberapa sindikasi di exchanger tersebut. Oke, next, ini Ogato Pay. Nah, ini tadi underlying asset ya. Underlying asetnya kita punya real asset bener-bener di Jawa Barat, dan juga kita punya pantai di Jawa Barat yang dimana nanti akan kita buat metaverse-nya. Gitu. Oke, next. Nah, ini apa yang udah kita develop ya. Ogato NFT-nya udah jadi, Ogato staking-nya, marketplace, Ogato metaverse, dan Ogato lifestyle. Oke, next. Nah, ini rencananya tapi tahap awal kita akan listing di, mungkin saya sebut juga nggak apa-apa ya kalau di sini, karena memang benar-benar sih awal Juni itu kita langsung akan, setelah kita launching mungkin jeda seminggu atau 2 minggu, kalau documentation-nya udah ready ya kita akan listing di 2 checks ya. Checks yang pertama yang saya udah submit data dan juga udah persiapin data semua itu di Bitmart ya, saya sebut aja Bitmart. Terus checks kedua ya bisa lihat di gambarnya sampingnya Bitmart gitu. Itu kita udah dapat penawaran juga, tinggal nanti kita finalisasi penawarannya. Terus 2 checks itu dulu yang kita rencanakan listing, dan after that tadi sambil mengurus perizinan di Bapepti, kayaknya kita masuk di kuartal berikutnya, kuartal ketiga, begitu dapat perizinan dari Bapepti kita akan sindikasi listing di beberapa exchanger. Tadi udah Pak Hari jelasin juga, salah satunya adalah Bitwiwi, kebetulan beliau adalah salah satu COO dari Bitwiwi. Oke, next. Bawahnya. Wah, what is Ogato Land? Jadi kita akan buat Ogato Land base-nya tadi dari mana? Dari lahan yang kita punya, kita akan buat 3D-nya. Di sini juga ada Pak Agung, nanti mungkin Pak Agung bisa jelasin, Pak Agung, dari 3D-nya yang benar-benar mirip seperti lahan yang kita punya. Tapi tahap awal kita juga mungkin kita akan develop 2D-nya juga. 2D-nya itu udah hampir setengah jadi ya. Jadi sebelum 3D-nya itu jalan, mungkin kita akan masukin 2D-nya dulu untuk Ogato Land, baru setelah mereka mempunyai 2D di Ogato Land, maka kita akan masukin di dalam metaverse yang 3D-nya. Oke, next. Nah, jadi kita build our metaverse when meta meet people antara Ogato Land dan juga dengan Ogato Pay. Oke, bawahnya. Ya, ini real map-nya. Ini sorry ya, ini ada lahannya sebenarnya yang kita masukin nggak ini ya, tapi ada beberapa lahan yang kita punya. Next, bawahnya. Tapi kemarin kita decide bahwa 200 hektar lahan gunung, yang di bawah gunungnya itu langsung ada pantai, kita buat jalur sekitar 18 km dari gunung tersebut sampai ke bawah pantai. Nah, tadi saya bilang bahwa rencananya Ogato Pay. Jadi gini, konsep Ogato Pay itu begini. Kita nanti akan kerjasama dengan beberapa merchant di mana nanti dari holders token Ogato di aplikasi Ogato Pay, kan di dalam Indonesia tidak boleh nih, regulasinya menyatakan tidak boleh aset kripto itu menjadi alat tukar, alat pembayaran memang belum boleh. Tapi ini nanti kita akan set up bahwa dari Ogato Pay, misalkan mereka punya token Ogato sama token BNB, itu bisa di-convert to rupiah. Tentu kita ada kerjasama dengan exchanger-nya. That's why kita ada kerjasama dengan exchanger tadi ada Pak Hari di sini dengan Bitwi dan juga sindikasi exchanger yang lainnya. Kita convert to rupiah di dalam aplikasinya Ogato Pay. Nanti dari aplikasi itu bisa transaksi di merchant-merchant yang kerjasama dengan Ogato. Salah satunya adalah hotel tadi.
Hotel yang tadi akan saya bilang akan kita engagement di pada saat launching itu udah 99% jalan. Dan ada kejutan juga nanti di dalam launching kita, yaitu adalah akuisisi. Jadi PT Air Asia Invesco Resources holdingnya Ogato sendiri atau yang membawahi Ogato itu akan melakukan akuisisi terhadap satu perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang oil and gas, bergerak bidang tourism juga. Jadi ini akan mendukung ekosistemnya nanti Ogato itu. Tapi saya nggak buka di sini dulu, nggak buka detailnya karena kita lagi finalisasi due diligence. Begitu diligence selesai, deal harga, nanti pada saat kita launching, termasuk penandatanganan dengan chain hotel tersebut dan juga penandatanganan akuisisi perusahaan yang dimana perusahaan ini mempunyai sistem tourism yang bisa dipakai di seluruh hotel di Indonesia. Jadi nanti harapan saya kalau misalkan memang itu deal dan bisa saya jalankan bersama kawan-kawan di PT Air atau di Ogato sendiri, harapan saya token Ogato itu bisa ditransaksikan untuk transaksi pesan hotel gitu. Jadi kita akuisisi itu perusahaan ini biasanya adalah OTA, online travel agent. Jadi nanti kita konekin dengan Ogato Pay atau kita revamp dari aplikasi tersebut kita ubah jadi nama Ogato. Itu lagi kita proses due diligence sekarang. Hopefully nanti pada saat launching ya kawan-kawan semua kalau mau hadir launching monggo dari Louis Holding. Kita akan buat di salah satu hotel di tengah Jakarta kok, hotelnya ada di Kuningan gitu, dan itu ada di ya, Jakarta Selatan lah disebut Kuningan. Ada di Jakarta Selatan yang dimana hotel tersebut nanti ya menjadi chain hotel yang kerjasama dengan Ogato gitu. Dan di situ juga nanti ada, tadi saya bilang kita akuisisi satu perusahaan di mana perusahaan itu adalah OTA dan dia juga punya PMS, Property Management System, yang dimana Property Management System bisa dipakai di seluruh hotel di seluruh Indonesia. Begitu dia pakai PMS kita, dia pakai Property Management System kita, otomatis kita tempelin dengan Ogatonya. Ya kita akan buat seperti itu nanti untuk ekosistem daripada Ogato sendiri. Oke, next. Ya ini sekilas tentang Ogato Land, ini baru gambar aja ya. Kita akan buat 2D-nya dulu, next bawah. Nantinya ini salah satu contohnya. Nah, ini market size-nya ini adalah research doang. Jadi kita pada saat buat satu project kita akan masukin research-nya. Ini ada research-nya bawah lagi. Jadi seperti main game ya, tapi kita bener-bener ada basic underlying-nya, ada real asset. Jadi nggak kita buat game tanpa ada real assetnya. Jadi Ogato sendiri diterbitkan dengan ada real assetnya. Kalaupun nanti metaverse-nya ada, Ogato Land-nya ada, itu real assetnya bener-bener ada gitu loh. Bener-bener ada, bisa dilihat. Oh berarti secara digital gue punya di sini dong, bisa terbitin sertifikat dong. Oke, monggo kita akan bicara lebih lanjut soal itu gitu. Oke, bawahnya. Next. Ya, ini buat Ogato Land secara 2D-nya, nanti dibuat juga secara 3D-nya. Next, bawah. Nanti bisa kita share ya materi ini. Jadi kalau saya bicara lebih jauh, panjang banget kalau saya lebih jauh bawah. Oke. Nanti kerjasama dengan beberapa exchanger, kerjasama dengan beberapa vendor, bawah. Bawah. Oke, ini kita bicara tentang ada di situ bisa hangout space, bicara supporting system seperti knowledge exchange seperti apa, timeline-nya. Jadi rencananya itu Ogato Land itu akan diterbitkan nanti di mungkin antara kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun 2024. Ini timeline-nya. Nah, ini Ogato Pay tadi saya udah jelasin ya. Bawah, next. Saya udah jelasin fungsinya buat apa. Jadi buat bisa dipakai buat nasabah exchanger kripto, Ogato Pay, traveler, turis di luar negeri atau di Indonesia. Tentu kalau luar negeri dia bisa menginap di chain hotel yang udah kita kerjasama. Ini contoh UI-nya, tampilannya. Nanti kita akan buat seperti ini. Bawah. Lifestyle digital service-nya apa, bisa dipakai buat Ogato Pay nanti pada saat, karena kita ada kerjasama dengan exchanger ya di Indonesia, tadi Bitwiwi atau juga sindikasi exchanger nantinya, kita akan bisa dari token Ogato bisa langsung ditransaksikan, dijual melalui Ogato Pay, bisa pakai jual beli pulsa, beli token listrik, dompet. Harapannya juga bisa untuk ngisi e-tol, buat bayar dan segala macamnya itu bisa dilakukan. Bawah, next.
Ya ini sih cuman riset doang. Mungkin itu ya. Ini cuma riset dan secara sistem saya jelasin. Sebenarnya materi ini sebenarnya nggak mau saya tunjukin sih di ama-ama berikutnya karena ini terlalu detail dan juga terlalu apa ya bisa dibilang strategi dan apa yang akan dilakukan oleh Ugato ya benar-benar dijelaskan di situ. Oke, ada tambahan nggak? Di sini ada COO saya kebetulan dari Pak Agung. Silakan Pak Agung, ada tambahan nggak Pak Agung? Gung? Halo Pak Agung. Pak Agung baru join. Ya, halo. Ya, Ya, oke. silakan Gung, ada tambahan Gung. Oke, mungkin saya pengen update aja. Jadi dalam waktu dekat memang kita dari Ogato sendiri itu udah 80% lah, 85% untuk marketplace dan juga staking itu udah inilah udah bisa launching lah dalam minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan gitu. Jadi itu menunjang untuk presale-nya nanti gitu. Dan untuk 2D, 3D si Ogato Verse-nya juga itu udah siap juga kita luncurin. Terus untuk beberapa marketing memang udah kita siapin. Jadi kayaknya pas banget nih buat teman-teman Louis Holding. Apalagi ini kesempatan pertama ya. Pertama banget nih Ogato melakukan AMA di Louis Holding. Jadi kesempatan teman-teman juga untuk ikutan private sale gitu. Jadi sebelum nanti kita keliling sama di tempat grup yang lain, karena memang untuk private sale-nya sendiri itu slotnya sangat terbatas gitu. Sejauh ini memang kita sudah 40% tercapai untuk private sale gitu. 40% kita belum melakukan marketing apapun ya Gung ya. Iya, 40% belum melakukan marketing apa-apa gitu. Dari beberapa MOD juga ada teman-temannya pengen masuk gitu. Dan ya slotnya sungguh-sungguh sangat terbatas gitu. Jadi kalau lama sedikit udah paling nanti bisa ikutan di pre-sale gitu. Tapi sayang banget sih karena harga private sale ke harga launching itu udah kali 2 dan yang pastinya untuk project Ogato ini sendiri bukan short term tapi long term gitu. Jadi ya mungkin kita bisa to the moon bareng-bareng nanti bersama Ogato. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke, itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan dari Louis Holding. Persilakan. Oke. Oke, Om. Eh, ada yang mau kita tanyakan ya, Om. Bagaimana dengan smart contract Ogato? Apakah aman dan tidak ada bug? Silakan Agung dijawab Gung. Untuk smart contract kita sendiri itu udah sangat aman sih karena kemarin kita sudah audit terus juga kita udah share ke beberapa grup komunitas karena memang ada beberapa komunitas yang sangat mengkurasi untuk Agatha masuk ke dalam komunitas mereka. Salah satunya mereka melihat dari smart contract sendiri. Nah, Betul. jadi kita lolos kurasi dan mereka juga menyatakan smart contract kita aman gitu. Jadi untuk sejauh ini untuk private sale kita pakai smart contract, token kita pakai smart contract, terus untuk marketplace dan juga untuk NFT kita pakai smart contract dan semuanya aman. Oke. Dan untuk utilitas project Ogato, apa yang akan segera launch? Yang akan segera launch yang tadi saya kasih tahu sih. Jadi dalam waktu dekat minggu ini atau minggu depan lah paling lama itu untuk marketplace ataupun staking itu udah bisa dinikmatin oleh teman-temannya holder. Oh gitu. Terus tadi saya lihat ada Ogato NFT ya, Om. Iya. Betul. Bisakah dijelaskan Om bagaimana nanti proses minting dan pembelian dari Ogato NFT? Terus apakah nanti orang-orang dapat memulai sebagai kolektor atau seniman di platform Ogato? Kalau Ogato NFT-nya sendiri, kita itu mengeluarkan NFT dari Ogato itu sendiri. Jadi kita ada 3 NFT yang akan dikeluarkan oleh Ogato sendiri, dan dimana ketiga itu sendiri memiliki keuntungan
keuntungannya masing-masing. Karena ada 3 tipe, ada common, ada rare, sama epic. Harganya pun berbeda, terus juga yield-nya per bulannya berbeda untuk di staking, untuk tahunan nantinya bisa dapetin dividen gitu. Jadi kalau saya lihat juga ya, untuk NFT Ogato ini sendiri beda dari project-project yang lain. Karena dari segi bulanan, teman-teman holder itu bisa dapat untung dari staking. Terus dari tahunan bisa dapat dividen gitu. Untuk harian bisa dapat diskon di merchant-merchant yang nanti akan bekerja sama dengan Ogato. Jadi keuntungannya ini sih everyday. Jadi harian ada, bulanan ada, tahunan ada gitu. Jadi nggak bakal nyesel sih. Mungkin dalam beberapa bulan udah balik modal gitu dari pembelian Ogato NFT sendiri. Gitu. Nanti Ogato sendiri akan ada staking ya? Iya. Akan ada staking dan NFT-nya yang akan di staking. Oke, benefitnya itu dalam bentuk token Ogato atau apa ya Om? Nah, benefitnya itu dalam bentuk Ogato itu sendiri. Jadi, teman-teman yang mungkin ada rencana ikut private sale, pre-sale, ataupun launch, ataupun nanti ketika staking dapat token, kalau menurut saya sih mending di hold ya. Karena kenapa? Karena kan roadmap dari Ogato ini sendiri sangat panjang ya. Jadi jangan sampai nyesel nanti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau setahun ke depan itu nggak bisa dapetin harga yang murah lagi. Kayak gitu. Jadi sangat cocok sih Ogato ini di hold cukup lama. Oke. Terus tadi saya lihat di slide-nya juga ada Ogato Pay ya Om? Ya. Oke, untuk Ogato Pay sendiri, jenis mata uang atau cryptocurrency apa yang didukung oleh Ogato Pay untuk transaksi? Jadi gini, kalau transaksi di Indonesia sendiri kan, bahwa Ogato Pay tadi saya jelaskan bahwa itu bisa dipakai untuk transaksi di merchant kita atau beli pulsa, PPOB lah, beli pulsa dan apapun itu. Kita nanti ada kerjasama juga dengan salah satu payment gateway. Jadi kita kan nggak mungkin lagi nih izin payment gateway itu udah agak susah. Jadi Ogato akan kerjasama itu lagi diproses juga. Jadi kenapa kita berani nerbitin Ogato Pay? Karena jujur kita udah ada penjajakan dengan salah satu payment gateway. Kita akan kerja pada payment gateway itu kita akan buat Ogato Pay. Ogato Pay itu nanti di situ bisa dijanjikan exchanger juga. Exchangernya pakai apa? Makanya kita kerjasama. Tadi ada sindikasi beberapa exchanger. Tadi Pak Hari bilang salah satunya adalah Bitwiwi. Jadi nanti akan kita konekin dari payment gateway tersebut kita akan buat Ogato Pay. Kita akan kerjasama dengan exchangernya. Jadi nanti dan connect to wallet masing-masing kawan-kawan sekalian. Bisa di exchange dari situ USDT ke rupiah, Ogato ke rupiah, ataupun juga BNB ke rupiah. Untuk saat ini saya akan masukin yang biasa dipakai orang BNB dan juga USDT plus sama Ogatonya bisa kita exchange langsung ke rupiah. Begitu udah jadi rupiah masuk ke dalam walletnya Ogato Pay itu bisa dipakai transaksi untuk PPOB, untuk beberapa merchant yang kerjasama dengan Ogato. Seperti itu konsepnya. Oke. Terus untuk Ogato project-nya sendiri sudah atau akan partnership dengan siapa saja Om? Partnership apa dulu nih? Dalam bidang tourism kah atau NFT atau semua project di Ogato itu? Ya, tadi saya bilang ya, saya jelaskan bahwa kalau untuk NFT-nya sendiri, kita akan nerbitin Ogato Marketplace sendiri. Nanti mungkin bisa ditambahin penjelasannya dari Pak Agung, NFT-nya Ogato Marketplace itu seperti apa. Tadi kerjasama ya, karena kita dari holdingnya Ogato, PT Ogato sendiri kan di bawah PT Asia Invesco Resources, kita ada investasi di Cakra, di Segara, di Arsitema, nanti akan nerbitin NFT yang dimana NFT tersebut alatnya benar-benar dipunyain oleh Cakra, benar-benar dipunyain oleh Segara, benar-benar dipunyain oleh Arsitema. Tapi tahap awal ini kita akan nerbitin 3 NFT dulu. Yang pertama itu adalah Gasparator dengan 3 masing-masing ada 3 masing-masing ini apa bagian bukan apa tipe NFT. Yang pertama itu adalah common,
Rare sama Epic, terus habis itu juga Search Tank, kita nerbitin juga NFT Search Tank. Jadi kalau NFT-nya tadi kita kerjasama dengan, sementara ini kita kerjasama dengan untuk ekosistem Elgato sendiri, yaitu di 3 PT tersebut, dan ada kerjanya, ada kontraknya, bisa dilihat. Nanti kalau mau ngelihat alatnya langsung, mana sih alat yang memang bener-bener gua apa namanya gua NFT-in gitu loh. Di NFT-in bisa nggak kita lihat alatnya langsung? Boleh, monggo datang ke projectnya atau datang ke workshop kita. Alatnya seperti apa sih? Ayo kita touring bareng, touring alatnya, NFT-nya. Ini yang di NFT kan tuh alatnya begini loh, boleh dilihat gitu loh. Itu. Tapi kalau untuk tadi bilang untuk turismenya, ya saya belum bisa buka ya. Sebenarnya karena belum tanda tangan nih. Sebenarnya tanda tangan NDA udah, tanda tangan ini ya udah, tapi nanti pada saat launching boleh dibuka nggak sih Gung sebenarnya Gung? Untuk apanya nih, Pak Regi? Untuk kerjasama tadi, untuk kerjasama turismenya itu sendiri kan tadi ditanya ini. Boleh saya buka kali ya di sini ya, karena udah bisa dibilang 99% jalan sih. Ya, kayaknya biar teman-teman pada penasaran dan tetap aktif di grup sih, kita bukanya nanti aja nih. Oke, ya udah. Tapi Jadi tapi intinya kita udah sepil kan kalau misalkan kita akan bekerja sama dengan merchant ini gede banget, punya jaringan banyak sekali di Indonesia gitu. Kalau kita sebut sih ya teman-teman pasti tahu lah ya gitu. ya, Jadi saya, saya ya kasih saya kasih clue-nya aja. Nanti Ogato akan boleh. launching buat acaranya di hotel tersebut. Jadi itu chain hotelnya itu banyak banget di Indonesia, punya 62 hotel. Jadi ya itu kita kerjasama sama mereka itu yang udah di depan mata nih, tinggal sign aja. Begitu kita launching kita tinggal sign. Terus tadi saya bilang bahwa ada beberapa merchant restoran juga kita udah penjajakan, tapi belum belum sign, mungkin bisa dibilang masih 50%, masih 60%, tapi udah 99% ini chain hotel ini gitu. Jadi tinggal nanti begitu ada undangan, Ogato akan listing, kita buat seminar Ogato dengan kita ngundang dari Bapti, kita ngundang dari partner-partner kita dengan exchanger yang sindikasi exchanger yang tadi dijelasin oleh Pak Hari, kita undang semua, kita buat acara, kita buat seminar, habis setelah seminar baru kita lihat launchingnya Ogato seperti apa. Di hotel itulah nanti yang kita kerjasama dengan mereka gitu. Jadi memang saya belum bisa buka di sini biar kawan-kawan penasaran, tapi intinya sudah ada gitu. Oke, wah seru pasti nih ada kerjasama dengan hotel ya Om. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Ogato dalam mengadopsi teknologi blockchain dalam industri energi dan bagaimana kalian berencana mengatasinya? Gung silakan Gung. HP saya lowbat, bentar charger dulu. Gimana? Coba diulangin pertanyaan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Ogato dalam mengadopsi teknologi blockchain di industri energi dan bagaimana kalian berencana mengatasinya? Oh, kalau tantangan terbesar sih yang pastinya menurut kita sih nggak ada tantangan terbesar ya, karena memang kenapa? Karena kita udah nyiapin ini udah lama dari beberapa bulan yang lalu dan memang ini sudah matang sekali ya gitu. Jadi kita tiap hari meeting untuk tahu nih kira-kira apa yang akan menjadi masalah ketika kita begini, apa yang akan menjadi masalah ketika kita begini dan apa solusinya gitu. Nah, semua itu udah kita temukan apa aja solusinya. Yang pastinya kita sedang berproses on the track dengan apa yang sudah kita rencanakan, dan ini adalah hal baru dalam dunia blockchain gitu, karena blockchain sendiri kan adalah sebuah teknologi baru yang banyak sekali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, Microsoft, terus juga Apple, Twitter juga kemarin sudah bisa mengganti profilnya dengan NFT, Instagram gitu. Nah, jadi teknologi ini sendiri kita manfaatkan untuk apa? Untuk membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kayak misalkan nih oil and gas mungkin asing nih di market kripto gitu. Nah dengan adanya Ogato sekarang udah jadi nggak asing lagi gitu. Ditambah dengan ada yang namanya tourismnya sendiri gitu. Yang pastinya ini membantu market kripto, holder kripto yang biasanya cuma di PancakeSwap atau di exchanger jual beli sebagai trader, tapi ini ada manfaatnya di dunia nyata seperti itu. Oke.
apa strategi dari tim Ogato untuk memastikan proyek ini akan bertahan dan berkembang terus? Strategi jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau bicara soal strategi, tentu penguatan tim yang paling penting ya, karena dengan penguatan tim itu maka kita bisa mendeliver semua janji-janji kita. Jadi strateginya apa? Jadi nanti kita akan buat kerjasama dengan beberapa komunitas. Itu salah satu juga kenapa saya bilang, karena komunitas itu bisa kita bilang adalah salah satu stakeholder kita, stakeholder daripada ekosistem Ogato sendiri. Dengan adanya pengawasan daripada komunitas dan juga stakeholder, itu akan membantu kita, artinya menge-push kita untuk memastikan bahwa roadmap kita ini berjalan dengan lancar. Jadi ya selain itu juga paling pertama adalah penguatan tim sih. Kita akan kerjasama, dan tim tadi juga Pak Agung udah jelaskan bahwa kita meetingnya juga hampir seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu, untuk memastikan proyek ini berjalan. Karena saya juga nggak mau gitu kan bawa nama perusahaan, bawa nama pribadi juga, jadi nggak mau kalau proyek ini nggak berjalan dengan lancar gitu loh. Menjawab ya? Ya cukup. Terus boleh dijelaskan nggak Om? Tadi kan katanya ada private sale ya Om. Minimal dan maksimal kontribusinya berapa Om? Silakan Gung, jawab Gung. Untuk private sale kita itu minimalnya 5 BNB dan maksimalnya 10 BNB gitu, dengan vesting 30, 40% gitu. Dan kalau misalkan teman-teman beli maksimal 10 BNB, itu nanti bisa dapat NFT dari kita. Seperti itu. Ini saya lihat banyak yang angkat tangan nih, kasih Iya. dulu. Ya oke. Sesi yang dari tim holding sudah selesai ya Om. Terima Oke, kasih pada siap. tim Ogato yang sudah menjelaskan secara singkat mengenai proyeknya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman komunitas. Untuk yang ingin bertanya silakan raise hand, nanti saya buka mic-nya ya. Oke. Kilua. Silakan Om. Halo, selamat malam. Yuk, malam Om. Iya, ini sebelumnya mohon maaf kalau mungkin apa yang saya tanyakan sedikit menyinggung ya, mungkin dari bahasa. Yang saya tanyakan gini, sebelum Anda membuat suatu proyek, apakah Anda sudah meriset kompetitor yang mungkin sama dengan apa yang mungkin konsepnya ini sama dengan yang Anda bawakan? Apakah Anda sudah meriset sebelumnya? Katakanlah mungkin ada nih token lokal di Indonesia yang mirip-mirip nih. Kalau saya lihat kan ini hampir mirip-mirip nih ya dengan adalah gitu kan. Nah, sebelumnya apakah Anda ini sudah meriset seperti itu dengan token yang mungkin ya katakanlah adalah gitu kan. Itu dulu sih, maksudnya sebelum saya tanya ada pertanyaan lagi gitu. Sudah meriset belum untuk ini? Atau ini benar-benar pure sebuah gagasan yang tercetus tiba-tiba ya udahlah kita launching gini dengan konsep yang seperti ini, atau sebelumnya sudah melihat nih ada nih kompetitor yang sudah pernah menjalankan ini tapi kurang maksimal, akhirnya kita bikin hal tersebut yang mungkin yang lebih bagus daripada kompetitor itu sendiri. Oke, makasih Om. Siapa nih namanya Om? Kilua. Siapa namanya? Kilua. Siap. Makasih Om Kilua. Kalau research sih pasti ya. Kalau misalkan kita buat apapun yang pastinya research ya. Kita kalau mau pacaran juga pasti PDKT dulu dong. Nggak mungkin langsung pacaran atau nikah dong. Gitu. Yang pastinya ada yang namanya research gitu. Nah, banyak hal yang mungkin kita lakukan untuk proyek Ogato ini sendiri. Kayak saya sebelumnya itu ada di beberapa proyek Indonesia maupun luar negeri gitu, juga melihat banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Mulai dari marketingnya, mulai dari produknya, nge-treatment ataupun nge-build si community-nya gitu. Hal-hal itu yang pastinya menjadi concern kita sih gitu. Kalau ngomongin project, use case, utility, ya mungkin banyak sekali project-project yang lahir itu hampir mirip-mirip. Benar nggak?
Ya paling benar-benar. beda-beda sedikit gitu-gitu kan. Oke, Nah, berarti tapi Ogato sendiri ada hal yang berbeda gitu. Real asetnya adalah oil and gas. Nah, kalau Om Kilua sendiri ini udah pernah ketemu belum dengan project yang berhubungan dengan oil and gas, apalagi Ogato ini di bawah company dan di mana company itu sendiri bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan BUMN dan lain sebagainya halnya gitu. Oke, itu sebentar tadi kan berarti udah riset ya. Nah, ini baru ke masuk pertanyaan inti ya. Pertanyaan saya Wah, gini. ada pertanyaan Tadi intinya ya. ya, tadi kan cuman sudah riset atau belum? Kalau sudah, oke, saya tanya gini. Tadi Anda menjelaskan bahwa ini project long term dan Anda menjamin bahwa ini to the moon nih, ini to the moon. Terus Anda menjamin bahwa ini jangan bukan proyek yang short term gitu kan atau mid term, tapi ini long term. Dan Anda bilang Anda tidak akan mendapati harga semurah dari sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, ada token token-token yang lain itu yang pernah juga menjanjikan begini dengan harga yang katanya kalau kita beli di awal, kita long term sampai setahun lah katakanlah tidak akan mendapatkan nilai apa yang sekarang. Tapi aktualnya malah harganya ngedam, holdernya nggak ada, malah di food gitu kan. Nah, yang saya jadi pertanyaan, apakah ini akan terjadi di Ogata token? Dan kalau misalnya terjadi, misalnya ini ternyata tidak sesuai ekspektasinya, apakah ada jaminan, apakah ada konsekuensi yang akan dikeluarkan Ogata terkait holder yang sudah susah payah menjadi kayak kan holder katakanlah holder sejati nih yang dibilang katanya dulu ente bilang nih bahwa saya bakal apa nge-hold setahun lah bakal harganya nggak akan semurah sekarang tapi nyatanya malah lebih ngedam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan jaminan atau apa yang intinya Anda bisa presentasikan ke kami bahwa oh ini memang memang benar-benar bisa nih dijaminkan setahun, nggak kayak token ada tuh token yang Hmm. katakanlah token sebelah menjanji ya gitu dia ya apa setelah setahun harganya bukan malah naik malah hancur gitu kan. Nah, seperti itu, tolong dijelaskan, terima kasih. Sama-sama Om Kiluan. Yang pastinya itu udah kita pikirin Om. Ya kita meeting berhari-hari, kita udah mikirin gimana sih harganya agar tetap stabil nih gitu. Kadang kita nggak bisa nyalin holder juga yang hit and run gitu. Mereka untung baru kali 2, jual baru kali 3, jual gitu kan. Nah, kita kalau misalkan Om Kilwa cek-cek roadmap kita di Gitbook gitu kan, kita memang sudah mengantisipasi itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang ikut private sale dengan maksimal beli itu akan dapat NFT. NFT itu sendiri yang nantinya akan menjadi jaminan gitu untuk orang akan hold. Karena kenapa? Karena kita punya real asetnya. Kita akan ada dividennya gitu. Nah, sama sepertinya sebenarnya kayak di saham gitu. Orang yang pastinya mereka akan hold gitu. Biar apa? Biar mereka tahunannya akan dapat dividen gitu. Kayak koperasi juga ada yang namanya bagi hasil ya gitu. Makanya orang akan aktif di koperasi itu sendiri gitu. Nah, untuk private sale itu ada yang namanya vesting. Vesting kita selama 3 bulan gitu. Orang yang vesting selama 3 bulan maksimal beli mereka akan dapat NFT. Orang yang akan beli di pre-sale maksimal beli terus ada vestingnya juga kita selama 3 bulan juga itu akan dapat NFT juga. Menurut saya di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga ini adalah titik nih untuk orang sama-sama ngehold dan kami juga akan membuktikan kalau selama 1-2 bulan ini kami akan listing di exchanger. Karena memang sebelumnya nih saya di kripto itu dari 2015 memang banyak sekali nih proyek-proyek yang baru lahir yang setiap ama wah kita akan listing di exchanger gede gitu kan. Nah, kalau Elgato sendiri ini belum belum launching nih, udah ada nih orang orang exchangernya gabung di AMA gitu kan. Udah ada gabung di AMA gitu. Jadi bukan sebuah angan-angan gitu. Bukan sebuah angan-angan. Jadi memang ini nih udah dipikirkan dengan sebaik mungkin, sematang mungkin untuk menjaga harga gitu. Jadi vesting itu tuh adalah pembuktian untuk si tim Ogato sendiri membuktikan kalau kita bisa listing di exchanger, menjalankan utility yang memang sudah kita buat dalam white paper itu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang namanya hit and run. Ya mungkin kalau misalkan pengen hit and run,
ya belinya di launch, tapi cuma ya kalinya paling ya kali 1, kali 2 gitu. Cuma mereka-mereka yang ikut dari private sale ya mungkin bisa kali 3, kali 4, kali 5 gitu. Seperti itu. Memang udah dipikirin matang-matang sih seperti itu. Ya, saya tambahin dikit ya. Jadi gini, kalau saya juga belajar dari token-token yang lain, saya ngeliat token-token yang lain yang udah janjiin segala macam, ngedam segala macam itu ya. Makanya di sini tadi saya jelaskan bahwa kita punya roadmap. Bahkan tadi di sini join juga salah satu, bukan orang kaleng-kaleng juga yang join gitu kan, tapi salah satu direksi daripada exchanger join. Tadi juga dijelaskan bahwa Ogato akan listing di lokal, exchanger lokal dengan sindikasi beberapa exchanger. Itu adalah salah satu strategi kita bahwa market ini kan luas. Jadi buy and sell itu seperti saham, ada demand, ada supply, ada demand. Nah, gimana caranya kita menciptakan demand nih? Kita menciptakan demand, jadi demand itu lebih banyak daripada supply. Itu teori ekonomi. Kalau demand lebih banyak daripada supply, maka harga akan mengalami kenaikan. Gimana cara kita menciptakan demand? Pertama, itu adalah kita deliver the project. Jadi kita akan deliver roadmap kita tadi dibilang Pak Agung bahwa di minggu ini atau paling lambat minggu depan NFT marketplace-nya udah selesai. Itu salah satu deliver kita project. Terus apalagi untuk menciptakan demand ya, kita akan promosi juga dengan AMA, dengan beberapa komunitas, dengan kita partnership dengan beberapa komunitas. Terus juga kita akan listing di Cex juga. Itu salah satu cara kita untuk menciptakan demand. Sehingga kalau misalkan kita bicara soal nanti didam itu adalah dari sisi supply. Kalau nanti yang masuknya itu yang holdersnya itu adalah mereka ngedam, itu kan dari sisi supply. Kita harus menciptakan demand. Demandnya itu gimana caranya? Tadi kita deliver the project dengan beberapa checks kita masuk. Nah, itu salah satu untuk nge-create demand-nya. Kalau kita dari sisi developer, kita dari sisi tim Ogato, kita hanya bisa memastikan bahwa project ini berjalan dengan sesuai dengan roadmap. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Agung bahwa kita punya real assetnya juga. Jadi bisa dilihat real assetnya segala macam. Kita juga nggak mau kalau misalnya nanti memang mengalami kerugian atau apa, pegang NFT-nya ya, terus kita kabur atau apa ya silakan diisu atau apa. Nanti kita akan tinggal jual aja tuh NFT, tinggal jual aja tuh real assetnya gitu kan, dijual kita bagikan gitu kepada holder NFT kita, karena secara nggak langsung kan mereka nge-hold NFT, mereka juga mempunyai hak di dalam real asset tersebut. Makanya itu yang membedakan Ogato dengan token-token yang lainnya, karena kita ada base-nya adalah real asset yang memang benar-benar ada. Boleh dilihat, silakan, boleh dicek, boleh datang ke workshop kita. Kalau mau bilang, ini kerja di mana Om? Oke, boleh datang. Ayo kita ke field langsung lihat kerja dengan siapa, segala macam. Kita open, kita terbuka. Jadi itu salah satu strategi kita untuk bukan janji ya, tapi memang yang akan kita lakukan untuk deliver kita punya promise atau deliver kita punya roadmap kepada para holders gitu sih. Nah, sedikit tambahan juga dari saya sih, mungkin Om Romelo boleh di share screen untuk website Ogato sendiri, terus klik di marketplace. Udah muncul tampilannya, udah di-push sama teman-teman IT kita gitu. Dan yang pastinya kita males janji sih, karena kita bukan pemerintah ya. Jadi ya kita pengen nyata-nyata aja nih. Pengen listing di exchanger, wah kita bawa orangnya ke sini di dalam AMA, bisa tanya langsung gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya janji-janji gitu kan. Boleh diklik di marketplace, refresh dulu mungkin. Bang, maaf, ralat Bang. Pemerintah Konoha Bang ya. Wakanda. Iya, Wakanda ya. Pemerintahnya dari Clan Zoldyck. Oh, aman. Aman. Oke, lanjut. Ngomongin pemerintah langsung nyamber ya. Oke, kita males lah janji-janji, maksudnya kayak project sebelumnya janji-janji ini itu. Ya, kita pembuktian aja lah gitu. Kalau misalkan ada ya ada, ya enggak pun enggak gitu. Nah, mungkin ini sedikit tampilan dari si marketplace-nya si Ogato itu sendiri. Nah, jaringannya berat nih. Oh, enggak ya? Nah, ada filternya, ada NFT-nya gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung cek langsung sih sebenarnya di website kita di ogato.io gitu.
Nah, marketplace-nya udah kita push malam ini, mungkin di beberapa hari ke depan staking-nya akan kita push. Beberapa hari ke depan juga Ogato Pay-nya sudah ada tampilannya gitu. Jadi ya inilah kita pengen ngebuktiin lah, maksudnya teman-teman holder pun dengan ikut private sale kita ada vestingnya. Memang vesting itu adalah kesempatan untuk kita untuk membuktikan apa aja yang menjadi roadmap kita, apa aja yang udah kita tulis di white paper itu sendiri. Gitu. Thank you Om Kilua. Oke, terima kasih jawabannya. Sangat bagus sih untuk sementara ini. Harapan saya sih bisa lebih bagus untuk proyeknya daripada mungkin proyek-proyek yang serupa yang sebelumnya sudah pernah launching. Biar apa ya, biar nggak ada ini aja ngebut-ngebut lagi. Oke, terima kasih, terima Benar-benar. kasih. Siap, sama-sama Om. Yang pastinya kita juga nggak bisa besar tanpa adanya teman-teman holder yang ada di sini gitu. Ogato nggak akan besar tanpa teman-teman yang ada di sini gitu. Ya teman-teman di sinilah yang pastinya nanti akan mendukung Ogato akan menjadi lebih besar gitu. Teman-teman yang hold tokennya, teman-teman yang menjaga grupnya dari fooder, teman-teman yang terus mempromosikan Ogato juga sambil teman-teman Ogato juga melakukan marketing gitu. Jadi kita bersinergi nih antara developer dan juga holder gitu untuk membuat token ini lebih gede gitu. Ya mungkin target kita bareng-bareng nih, bukan target si developer nih, target developer bilangnya pengen kali 3, kali 5, atau kali 10 gitu. Nah, itu semua nggak akan terwujud tanpa teman-teman holder yang ada di sini gitu. Seperti itu. Oke, Oke. untuk penanya selanjutnya ya Om, masih ada 4 orang lagi kuotanya. Oke, Gendis silakan sudah dibuka mic-nya. Halo, Gendis? Oke, ganti dengan my name is Adi. Silakan. Oke Bang, di web kan dijelasin bahwa pemegang NFT dapat mempertaruhkan NFT-nya dengan APR yang udah ditentuin dari pihak Ogato. Dan yang mempertaruhkan NFT-nya ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% ya Om. Jadi yang mau ditanyain ini, keuntungan yang didapat itu berbentuk token atau koin apa nantinya? Ya Om. Apa sih dia? Nah, kartu merah. Keuntungan apa nih? Keuntungan stakingnya atau dividennya? Dividennya. Oh, dividennya bentuknya USDT. Ya, dividen bentuknya USDT karena nanti jadi gini, kalau staking kita bentuknya adalah token Ogato, tapi kalau keuntungan itu adalah dari USDT karena kita bagi hasil 10% daripada keuntungan penyewaan alas yang kita lakukan yang bekerja secara real gitu. Oh. Terus apakah ada nilai jual NFT tersebut nanti? Terus marketnya nanti bisa dijual di mana? Gung. Halo. Ya, kalau dari ya silakan. Kalau dari kita start awal sih makanya kita buat marketplace sendiri untuk NFT-nya, jadi bisa dijual di situ. Oh, nanti dari Ogato sendiri buat marketplace-nya ya? Iya. Dan apakah mungkin dari pihak Ogato akan mengadakan airdrop bagi si pemegang NFT atau holder NFT nanti ya, untuk memenuhi syarat atau eligible ya? Kalau Adi sih basicnya kan dari kan buat dapetin reward atau airdrop yang mungkin nanti ke depannya akan diadakan oleh pihak Ogato. Ya itu sangat memungkinkan. Jadi memang kita tadi kan di dalam roadmap kita juga dijelasin bahwa kita akan memberikan airdrop untuk pemegang holders atau pemegang NFT-nya. Nanti kita akan buat event seperti itu kok. Tenang aja. Oh, oke. Sangat memungkinkan, bukan sangat mungkin, memang itu salah satu jadi rencana kita juga sih. Siap, Om. Ya udah.
Kelar Om. Makasih Om. Untuk Gendis, halo, Gendis. Gendis Next mic-nya kayaknya sudah dia. dibuka. Oke, next. Costa High Mid Low. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Om Regi. Selamat malam. Satu pertanyaan aja, Om. Untuk Agato, apakah Agato berencana bekerja sama dengan perusahaan energi lain untuk memperluas pengguna blockchain dalam industri energi maupun di dalam negeri nih, ataupun di luar negeri gitu, Om? Gitu aja, Om. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi tadi saya jelasin bahwa semua itu under kita punya holding. Kita ada holding namanya PT AIR, Asia Invesco Resources. Tentu kalau misalkan kita kerjasama dengan perusahaan oil and gas lainnya, itu harus melewati, saya tidak mau Ogatonya ini sembarangan kerjasama. Jadi harus dari holdingnya sendiri. Kebetulan saya CEO-nya juga di holdings di Asia Invesco Resources. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa di dalam roadmap itu ada IPO. Jadi nanti kemungkinan, tapi saya belum bisa open di sini sekarang. Jadi ada satu perusahaan oil and gas yang rencana itu IPO, kita menjadi standby buyer-nya. Nanti pada saat kita udah jadi standby buyer, tentu akan kita memiliki saham di sana, di perusahaan oil and gas yang akan go public di Indonesia. Setelah dia go public, baru nanti kita akan terbitkan lagi NFT buat dia, buat mengembangkan market daripada NFT dari Ogato itu sendiri. Jadi nggak sembarangan juga kita ngajakin kerjasama. Karena kenapa? Karena kita bicara, kita ini ada holders. Dengan kita ngajakin kerjasama, kalau misalnya kita tidak bisa handle mereka, misalnya terjadi something fraud dengan mereka, kan gitu, impact-nya di kita juga. Pada holders kita tidak bisa bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan kita udah melalui fase due diligence dengan PT tersebut, kita kerjasama, terus kita tokenisasi atau kita NFT-kan, tentu kan lebih aman kalau misalkan itu udah masuk fase due diligence atau kita invest di sana juga gitu loh. Jadi that's why akan ada gitu, tapi kita tidak akan sebut dulu namanya. Nanti juga pada saat itu adalah salah satu peluru juga, karena gini, AIR Asia Invesco Resources sebagai holding itu akan menjadi standby buyer IPO untuk salah satu perusahaan yang nanti nilainya itu ratusan miliar gitu kan. Itu kan salah satu news juga, dan dari setelah kita menjadi standby buyer-nya mereka, kita beli sahamnya, terus kita invest di sana, baru kita NFT-kan. Jadi ada kontrol dari kita juga, sehingga nanti pertanggungjawaban kepada holders ya kita lebih enak karena kita punya kontrol di situ. Tapi kalau kita sembarangan kerjasama, kita tidak punya kontrol, saya nggak mau. Itu membahayakan buat para holders Ogato itu sendiri, atau para holders NFT Ogato nantinya, saya nggak mau gitu. Jadi harus melalui fase yang benar-benar kita screening, kita masuk ke sana, baru dengan kita masuk sana baru kita bisa NFT-kan atau kita tokenisasi, itu baru saya mau kerjasama. Kalau enggak, asal sembarangan, saya nggak mau. Itu jawabannya sih. Cukup menjawab ya? Ya, Om. Oke, thank you, Om. Jelas sih. Siap. Kalau di luar negerinya ada, Om? Luar negeri ada, kita lagi penjajakan dengan salah satu perusahaan di Malaysia sama di Rusia. Tapi belum mau saya sebut namanya. Nanti kalau misalkan memang itu berhubungan dengan oil and gas ya. Jadi oil and gas kita terbitin NFT nanti bukan hanya gas alat berat aja, tapi bisa kita terbitin mungkin N950, transaksi oil and gas, transaksi jual beli oil, jual beli solar, bisa kita lakukan, kita NFT-kan nanti bisa gitu. Tapi NFT-nya mungkin kalau itu kan juga NFT yang short term ya, mungkin cuma 3 bulan, 2 bulan gitu. Tapi itu sangat memungkinkan ada, kita lagi ada penjajakan dengan di Rusia sama di Malaysia. Kebetulan kemarin juga saya ke Malaysia, saya ada foto-fotonya juga, nanti mungkin bisa kita share. Oh, Ogato mampir ke kantornya ini, ada kerjasama untuk ini itu, tapi belum mau saya spill juga sih. Tapi ini ya di sini saya cukup terbuka juga gitu kan buat kawan-kawan sekalian. Jadi nggak sembarangan kerjasama, harus melewati fase due diligence kita. Kita nggak mau lah, mau perusahaan luar juga kalau kerjasama, kalau mereka fraud buat apa gitu kan. Iya, betul. Jawab ya. Iya, sip, setuju, Om. Siap. Industri energi ini kan luas ya, Om, ya, sifatnya. Ada gas, minyak, segala macam ya. Betul. Oke, Om. Gitu aja deh. Makasih, Om, ya. Siap. Jangan lupa beli private sale ya. Siap, Om. Nah, aman. Siap. Sukses, Om, ya. Oke.
Untuk penanya selanjutnya, Pau. Silakan, Pau. Pau. Oke, boleh nanya kan? Boleh. Boleh lah. Ini Bang, bagaimana Ogato akan memastikan bahwa penggunaan blockchain tidak menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan? Maksudnya dampak terhadap lingkungan dan berkelanjutan itu gimana? Maksudnya Ogato akan memastikan bahwa penggunaan blockchain tidak menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan. Oke, jadi gini. Tadi saya bilangin bahwa kan tentu kita kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang dari sisi investment kita dari air, itu juga kita nggak sembarang kerjasama, kita melalui proses due diligence, tentu kita akan melihat dari izin dengan apa namanya, ada satu izin tuh kalau nggak salah yang dari lingkungan itu juga kita cek, salah satunya dari melalui fase proses legal kita. Jadi ya memang itu menjadi concern kita juga bahwa kita memastikan dampak terhadap lingkungan, terus juga dampak terhadap sebisa mungkin, kalau tapi agak susah sih kalau bisa jawab seperti ini, karena gimana pun juga untuk oil and gas itu bukan green energy sih. Tapi memang kan kita ada apa namanya izinnya, saya lupa ya, kelayakan lingkungan hidup ya kalau nggak salah, itu jadi menjadi salah satu ini kita juga sih apa fase dalam perhitungan dalam due diligence kita. Itu sih. Gung, silakan Gung kalau ada tambahan. Berarti nggak ada dampak negatifnya Om untuk lingkungan? Kalau kita bicara soal oil and gas di situ juga, jadi gini, sebenarnya proses, makanya gini, ada 3 perusahaan tadi. Yang pertama itu adalah Cakra, yang kedua itu adalah Segara Energi Nusantara, dan Arsitema. Jadi Arsitema ini kita fokus pada water treatment. Jadi gini, setiap oil and gas tentu akan ada waste-nya. Waste-nya itu ada water yang kotor-kotor segala macam, itu adalah waste-nya, dan kita secara proses, secara bisnis kita akan melalui fase, jadi tidak ada waste yang kebuang, kita akan melalui fase water treatment, di mana water treatment itu akan menghasilkan air bersih. Jadi di situ juga salah satu main bisnis kita juga gitu. Jadi ya memang kita pastikan tidak ada waste. Tentu dengan adanya tidak ada waste, maka itu akan menghasilkan tidak ada berdampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan. Seperti itu sih. Kalau bisa dilihat juga kan di website kita juga ada tuh namanya Arsitema Parama Cemerlang PT-nya. Dan itu bergerak dalam bidang water treatment, karena mostly di dalam oil and gas waste-nya itu adalah air yang kotor, entah penuh dengan lumpur, entah penuh dengan kandungan-kandungan ini itu kita akan waste semua. Jadi tidak ada waste, zero waste. Dengan adanya zero waste tentu itu akan menghasilkan seminimal mungkin dampak terhadap lingkungan itu tidak ada. Seperti itu sih. Oke. Cukup menjawab ya, Pau? Iya. Oke, untuk penanyaan selanjutnya Rizal. Silakan. Halo, selamat malam. Banyak nih yang nanya nih, seneng saya jadi ya. Oke, jadi ini pertanyaan pertama nih. Kira-kira nih event apa yang akan diselenggarakan nantinya yang bisa menarik investor baru? Itu pertanyaan pertama. Silakan dulu dijawab. Oke. Gung, kamu jawab dulu Gung, event-event apa yang kita akan siapkan, nanti habis itu baru saya tambahin. Oke. Untuk event-event yang akan kita jalankan, yang pastinya banyak ya. Nanti kita ada siapa yang paling aktif di grup, kita kasih reward gitu. Terus kemarin kita juga udah ada airdrop juga yang udah kita bagi-bagiin gitu. Mungkin nanti di dunia nyatanya mungkin kita akan ada event-event kayak seminar tentang blockchain, educate, dan sebagainya halnya sih. Seperti itu. Iya. Jadi untuk event banyak juga ya, nanti juga dengan beberapa checks juga, saya juga udah dikomunikasi dengan checks, kita akan buat event dengan checks juga, atau antar event juga lomba apa namanya trading volume atau apapun itu salah satu yang udah open menjajakan dengan beberapa exchanger untuk event-event yang akan dilakukan nanti dengan token Ogato. Jadi bukan hanya event secara digitalnya, tapi event secara realnya juga kita akan buat seminar-seminar nanti tentang blockchain, tentang kripto. Itu Ogato bekerja sama dengan regulator, bekerja sama dengan exchanger, entah itu
yang tadi Bapak yang hadir di sini juga, terus juga dengan beberapa stakeholder yang lainnya itu akan kita buat juga sih. Jadi banyak event yang nanti akan dilakukan oleh Udato. Cukup Oke, menjawab ya? ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaannya menyangkut tim nih. Kalau boleh tahu nih Bang, ini timnya pure dari Indonesia atau ada nih juga dari orang luar? Terus pernah juga nggak ngerjain project sebelumnya atau ini yang pertama? Pengalamannya gitu. Kalau dari tim sih ada tim luarnya juga. Jadi tim kita tuh lumayan cukup banyak ya. Ada tim luar tapi mungkin sekarang tidak hadir. Jadi tim luar itu saya setup buat apa? Jadi gini, Ogato itu adalah salah satu. Ini saya buka di sini ya. Sebenarnya saya nggak mau buka juga sih. Jadi kalau bisa dibilang kita akan menjaga Ogato ini menjadi proyek yang benar-benar jalan dan lancar. Kenapa? Karena Ogato ini kan nanti kan ada valuasi, ada valuation. Kalau Ogato ini sustain, maka itu akan menghasilkan sebuah valuation. Dan valuation itu untungnya buat siapa? Kalau dari kita, untungnya adalah buat holding kita, PT Air, Asia Invesco Resources, karena itu punya nilai. Jadi karena ini perusahaan di luar negeri, jadi di Singapura, maka kita ada tim juga dari luar untuk yang dimana nanti kita kerjasama dengan beberapa VC, venture capital, untuk mempromosikan bukan Ogatonya, tapi airnya secara konsep. Airnya ini punya beberapa perusahaan, punya nilai, punya token Ogato, punya perusahaannya nanti TBK dan segala macamnya. Itu makanya that's why tim Ogato itu bukan hanya tim di blockchain-nya saja, tapi nanti bekerja juga untuk holding kita juga. That's why makanya saya memastikan Ogato ini harus berjalan dengan lancar seperti itu. Ada kok kita tim luar juga ada, kita ada kerjasama dengan DAO luar juga. Ya oke. Jadi gini pertanyaan selanjutnya nih. Nanti ada nggak sih nanti semacam dipasang antibot begitu untuk mencegah terjadinya buy and sell secara otomatis gitu Bang. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang ambil bawah gitu langsung scale, langsung cabut gitu kan. Itu kan bisa. Ya gimana lanjut Rijal? Enggak, jadi gini, pertanyaan aku tuh nanti ketika launch ada nggak nanti semacam antibot gitu Bang. Jadi orang nggak bisa ini masuk terus cabut lagi keluar gitu Bang. Kan itu biasanya ada tuh orang yang pintar pakai bot terus masukin banyak langsung pas naik tiba-tiba dia tarik kan itu dam. Nah itu gimana tuh mengatasinya? Oke, kalau itu sendiri yang pastinya sering digunakan di awal launching sih. Yang pastinya di awal-awal kita akan menaikkan tax fee. Jadi kita memang menaikkan tax fee itu sendiri agar si bot-bot itu rugi gitu. Nah, sama tadi saya menjawab juga, ada nggak sih tim-tim yang sebelumnya udah ngerjain project gitu? Untuk ngerjain project sendiri, saya sebelumnya itu udah ada ngerjain beberapa project Indonesia maupun luar negeri. Saya spill beberapa aja. Saya pernah ngerjain project artis di Indonesia. Terus juga saya pernah ngerjain project namanya Tokenuit. Pre-sale itu 800 BNB dalam 15 detik. Terus juga saya pernah punya project sendiri namanya Toko NFT gitu. Yang kemarin juga sempat didukung oleh Pak Sandiaga Uno. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir tapi yang menurutku salah satu yang paling penting ya. Bagaimana nih cara dari Ogato ini untuk membangun komunitas yang kuat, loyal, setia, dan terus tumbuh? Gimana tuh Bang? Karena kan biasanya ada orang tuh yang cuma minta di awal doang tuh masuk terus penghilang. Nah gimana tuh cara Abang itu bisa istilahnya membuat mereka betah lah di proyek Abang? Makasih. Oke, sama-sama. Gimana cara buat betah? Yang pastinya kita akan selalu ajak untuk terlibat dalam event-event kita gitu. Dan strategi yang sebenarnya tadi udah kita jelasin juga, ada yang namanya fasting gitu kan, exchanger, news, good news gitu. Sebenarnya dengan adanya good news, dengan adanya update dari si tim developer, itu tuh menurut saya adalah cara untuk orang stay dalam proyek itu sendiri gitu.
Dan ketika misalkan mereka dilibatkan akan dapat reward, pastinya mereka akan loyal dengan si project itu sendiri. Itu mungkin salah satu cara kita sih gitu untuk nge-build komunitas agar menjadi kuat dan loyal. Iya, jadi saya tambahin ya. Jadi ada rencana yang mungkin akan kita setup juga. Ogato itu kan membentuk DAO juga. Jadi Ogato DAO juga ada nanti. Itu salah satu buat penguatan daripada komunitas Ogato itu sendiri. Itu lagi kita develop juga sih untuk DAO-nya, Ogato DAO. Dari tim asing kita justru yang develop itu. Cukup menjawab. Oh iya. Ya, oke. Hampir kelupaan nih. Auditnya nanti menggunakan apa, Bang? Aku belum sempat cek sih. Audit kita Blok Sapu. Blok Sapu, terus teman-teman komunitas. Banyak sih sebenarnya tim audit sih sebenarnya ya. Menurut saya sih sekarang ya, dari 2015 saya main kripto sampai sekarang udah banyak nih teman-teman yang punya komunitas dan udah pinter untuk ngebaca smart contract gitu. Jadi untuk audit sih Blok Sapu menurut saya udah cukup gitu. Mungkin nanti kalau misalkan diperlukan, memang kita ada rencana menuju Certik sih untuk audit. Itu pun yang kita lakukan di Certik adalah untuk mengajak komunitas-komunitas Certik gitu masuk ke dalam Ogato sendiri. Salah satu strategi sih sebenarnya. Cuma kalau untuk smart contract sih, menurut kita sejauh ini sudah sangat safety sih. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Maaf kalau banyak nanya ya. Oke, untuk penanya selanjutnya ya. Oke, ini Gendis, silakan. Halo. Selamat malam. Malam. Maaf, udah bisa dengar suara saya? Bisa dong. Maaf, tadi ada gangguan jaringan soalnya. Nggak Oke, apa. jadi berhubung yang sebelumnya udah nanya banyak banget, saya mau nanya satu pertanyaan aja nih. Terus base dari website yang saya baca soal Ogato, di situ ditulis Ogato will develop metaverse for the implementation of its digital asset and so on, right? So, pertanyaannya itu gini, apakah Ogato dan tim yakin masih mau mengembangkan teknologi metaverse di saat sekarang ini bisa dibilang hype-nya metaverse itu udah hilang. Sekarang ini kan yang masih hype-nya teknologi AI kan. Nah, dan kayak perusahaan-perusahaan besar di luar yang punya metaverse juga mereka akhirnya memilih untuk menutup. Seperti misalnya Microsoft menutup platform ruang kerja virtual mereka pada Januari kemarin 2023. Terus Disney juga menutup divisi metaverse mereka pada Maret. Walmart juga menutup proyek metaverse mereka berbasis di Roblox. Nah, kenapa Ogato dan tim masih memilih untuk mengembangkan teknologi metaverse ini? Sedangkan di saat ya sekarang ini semua orang juga tahu yang masih hype adalah kan teknologi AI. Kenapa masih memilih metaverse? Udah gitu sih. Ya, jadi gini, memang menarik pertanyaannya ya. Nanti mungkin aku bisa tambahin. Jadi kenapa kita memilih metaverse? Jadi gini, tadi kan bilang bahwa kita ini masih punya real asset. Base real asset itu benar-benar ada. Jadi memang kita mau mengajak kawan-kawan dari holders atau kawan-kawan yang ada di dunia kripto untuk juga bisa mengenal dan juga bisa menjadi kontribusi daripada kita punya real asset tersebut. Jadi memang that's why kita buat metaverse. Kenapa? Kalau misalkan kita punya real asset tapi kita minta contribute kawan-kawan yang investor dari kripto dari luar, kan nggak mungkin mereka harus datang ke tempat kita langsung. Maka that's why kita buat metaverse-nya gitu loh. Jadi dasarnya tuh untuk seperti itu. Jadi memang ada underlying-nya. Jadi kita buat tuh bukan hanya cuman buat kalau yang lainnya menurut saya mereka buat karena mereka mengincar hype daripada metaverse. Kita enggak. Kita membuat itu adalah fasilitas buat para holders nanti bisa melihat langsung kita punya aset, real aset secara
3D tadi udah dijelasin oleh Pak Agung, kita akan buat juga nanti tampilannya seperti apa, bener-bener real seperti memang 1:1 dengan aset yang kita punya. Nah, kita mau kontribusi, cara kontribusinya seperti itu, tidak masuk kalau dengan AI. AI kan adalah artificial intelligence kan, jadi ya kita bener-bener base-nya itu adalah dari sisi bukan hanya hype. Kalau itu kan bisa dibilang yang lain perusahaan besar kan mereka terbitin karena hype-nya aja, tapi kalau kita memang ada real asetnya yang dimana kita butuh kontribusi kawan-kawan sekalian. That's why kita buat metaverse. Ini nggak mungkin kalau misalnya kita punya holders nanti tinggal di Papua atau tinggal di Singapura atau tinggal di Vietnam atau tinggal di Kamboja atau tinggal di Rusia atau dimanapun itu, mereka kan pengen tahu nih bener nggak nih ada real asetnya. That's why makanya kita buat metaverse-nya gitu untuk kita showing kepada mereka. Intinya seperti itu sih. Bukan kita ngincer hype-nya, Ya, tapi memang itu untuk showing kita aja. iya maksudnya ya paham nggak ngincer hype-nya. Cuman kan kayak investor awam nggak dipungkiri kan mereka mencari apa nih yang lagi hype nih, apa lagi yang lagi rame nih di market yang bikin istilahnya kalau orang awam pasti invest mau cari cuan kan, mau cari cuan cepat. Nah, gimana sih nanti trik and tipsnya tim buat bisa ngeyakinin investor, metaverse yang Ogato punya itu beda loh sama yang lain, nggak yang kayak sebelum-sebelumnya yang hype awal langsung hilang bye-bye gitu. Apa sih udah ada belum plan dan rencana gimana cara menggaris bawahi dan ngasih benang merah, metaverse Ogato itu beda, spesial dan beda dari yang lain. Ya, jadi gini, ini yang menarik ya. Jadi memang kita tempelin dengan real bisnisnya. Jadi nanti di dalam rencana bisnisnya itu, di dalam aset yang kita punya itu kita akan buat glampingnya, kita akan buat di pantainya, kita akan buat hotelnya, kita akan buat glampingnya. Bahkan secara bisnis juga nanti kita akan buat pembangkit listriknya juga di sana. Kita udah ada open kerjasama dengan PLTU juga, dengan PLN untuk PLTU di mana aset itu yang kita buat metaverse. Jadi kita mengajak mereka, dengan mereka join metaverse bukan hanya soal tadi kan dengan hype-nya. Yang bikin pembeda adalah di sini ada bisnisnya loh, di sini ada real sektornya loh. Ayo kalau mau join, ayo kita ke sini, kita bicara gitu. Nanti tentu dengan kita buat metaverse itu, holders daripada kita punya land itu tentu mendapatkan hak dividen seperti halnya NFT kita. Itu yang membuat perbedaan antara metaverse kita dengan metaverse di luar. Kalau metaverse di luar, sorry ya, saya nggak tahu ya. Cuman saya lihat kan hanya spending aja, tapi tidak ada bisnisnya gitu. Bisnisnya dia jual beli itunya aja. Tapi kan di sini kan ada real bisnisnya, ada real sektornya. Itu yang kita tawarkan. Itu yang membuat pembeda daripada kita punya konsep metaverse dengan metaverse yang lainnya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, cukup menjawab ya, Bu Gendis ya. Iya, cukup. Oke. Pertanyaannya bagus tuh. Oke, banyak sekali pertanyaannya Om ya. Gak apa-apa, saya sih bertanya terus malah makin seneng, kan dekat sama holders. Oke. Apalagi kalau join kan jadi holders kita ya, kita justru butuh bantuan para holders untuk menjadi ya stakeholder kita lah, untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan lancar. Kita juga butuh kritikan, masukan, saran atau apapun itu. Jadi kita welcome lah. Iya. Oke Om, mengingat waktu sudah hampir jam sesi ama kali ini sudah selesai, kita sampai ke tahap penutup ya Om. Apa dari Ogato berkenan memberikan closing statement untuk semua member di komunitas Louis Holding? Ya, tentu dong. Silakan Om, closing statement. Ya, terima kasih buat Louis Holding buat kesempatan waktunya untuk AMA. Ini adalah AMA pertama kita. Kita juga belum masuk ke dalam fase. Ini adalah salah satu entering kita buat masuk ke fase marketing. Ya, saya harap juga kawan-kawan bisa berkontribusi dengan di Project Ogato ini. Ya, tadi kita lagi masuk fase private sale saat ini. Sebelum kita masuk fase marketing, ini adalah marketing pertama kita, dan untuk private sale kita sendiri itu udah hampir 50% terjual, jadi masih ada sisa slot 50%. Saya harap juga ada kontribusi daripada kawan-kawan di Louis Holding, bukan hanya kontribusi, tentu dengan berkontribusi di private sale kita, kalau masuk sebanyak 10 BNB akan mendapatkan kita punya NFT langsung
Ya, saya harap sih penjelasan saya cukup detail karena sebenarnya ini saya nggak mau sih jelasin detail di AMA terkait rencana-rencana jangka panjangnya, tapi ya karena ini AMA pertama kita dengan Louis Holding ya, bukan dengan Louis Holding juga, tapi memang benar-benar AMA pertama kita nih buat masuk ke fase marketing gitu loh. Jadi saya harap dari sini juga ada kontribusi buat kawan-kawan sekalian. Oke. Ada tambahan nggak, Bu? Selanjutnya, Silakan, Bu, kalau ada tambahan. Izin ya, kalau ada tambahan dari Mas Agung. ya Om. Silakan Om. Om Agung udah turun ya Om? Udah turun ya? Iya, Kayaknya udah. Agus. Ya nggak apa-apa. Mungkin Oke, closing statement itu aja cukup dari saya. Saya ucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan Louis Holding. Oke. Selanjutnya dari Louis Holding, Om Louis, apakah ingin menambahkan sedikit opini tentang Ogato Project Om? Ya, tadi saya dengar wah keren banget sih Ogato ini ya. Saya udah antusias banget nih buat ikutan private sale-nya ini ya. Wah, thank you. Siap. Thank you, Om Louis. Soalnya emang projectnya saya tertarik banget sih saya ini benar-benar bagus lah tadi dari penjelasannya juga lancar dan partner-partner seperti exchange juga udah disiapin tuh kayaknya baru ngelihat saya project yang seperti ini kan. Itu aja sih dari saya. Semangat terus ya buat tim Ogato supaya nanti bisa berkembang dan army-arminya kuat. Semoga lancar terus untuk project Ogato. Siap. Oke, finally berakhir sudah sama kita kali ini bersama Ogato. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Ogato yang sudah meluangkan waktunya untuk kita mengenal lebih dalam tentang proyek Ogato. Sukses terus ya Om untuk proyeknya. Oke, terima kasih Om Louis yang ikut hadir. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung di AMA kali ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, bisa bergabung ke Telegram Ogato Indonesia atau bisa mengintip Twitternya ya Om. Terus AMA akan saya tutup. Sampai jumpa di AMA selanjutnya bersama Louis Holding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Louis Holding. Bye. Salam to the moon. Bye Om Reki. Siap. Halo. Masih pada join di sini ya. Malam-malam nih. Lama banget ya, hampir 2 jam ya, lumayan ya. Lumayan Om. Keren sih. Ambilin slot keren. Satu private bal 5 BNB kan ya? Gas, dukun. Woi. Duelnya ngomong Gas. Dukun habis JP, silakan Kun. Habis JP motor lu kan, Gun? JP di PP. JP-JP-an. JPSS doang tapi nggak di TP. Oh ya, mau di notice dulu tadi ada 6 orang ya, Kavio ya, yang nanya ya? Total Ya, ada 6 orang. Wait deh. Nambah 1. Ya, tenang aja itu mah ditambahin. Mantap mah, Louis mah. Duitnya unlimited. Pakai rekening pada mau nggak? Apa pakai wallet aja? Ini aja Pal, pakai rekening biar males depo lagi mereka, nanti uangnya malah dipakai degen, Cuk. Iya, takutnya kebanyakan orang diterima kripto, dia kagak ditarik, tapi dipakai degen hilang lagi duit nanya ya juga. Kok tahu? Makanya. Lewat rekening nggak apa-apa ya? Lewat rekening. Ya udah deh. Biar bisa dinikmatin gitu loh amanya pertanyaan mereka itu. Buat beli kopi. Buat beli kopi, ngasih orang tua kan 50-100 gitu kan, enggak masalah kan. Tadi satu orang nanya 4-5 Om. Itu antusias banget itu. Discordnya dimatiin dulu coy kalau mau ngobrol bentar. Oh iya.